Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Dr. Asis SPD MPD selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Dr. Usman SPD MPD selaku penguji 1 saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Juanda M. Hum selaku penguji 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Izinkan saya, Lilis, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2016 memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Honorific Tuturan Jual Beli di Pasar Rakyat Kabupaten Baru dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimanakah penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru? Yang kedua, faktor apakah yang mempengaruhi penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru? Dan yang ketiga, bagaimanakah implikasi penggunaan honorific di pasar rakyat Kabupaten Baru dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia? Berdasarkan metode penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru meliputi kategori dan jenis. Dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, AKJ 1, penjual ikan bu 20.000, pilih-pilih meki. Kemudian pembeli menjawab 15.000 mo, dan penjual menjawab tidak bisa bu. Peristiwa tutur AKJ 1 termasuk kategori address honorific yang menunjukkan hubungan antara penutur dan mitra tutur dalam peristiwa tutur. Nah, penggunaan sapaan bu oleh penutur dari pihak penjual termasuk jenis sapaan kekerabatan. Data selanjutnya yaitu AKJ 3, bawang bu, bawang. Peristiwa tutur AKJ 3 termasuk kategori bystander honorific yang menunjukkan hubungan antara penutur dan pendengar. Nah, sapaan bu yang digunakan oleh penutur dari pihak penjual termasuk jenis sapaan kekerabatan. Data selanjutnya yaitu AKJ 4, pembeli, berapa ini kecap botol tak? Penjual, kecap botol apa kuambilkan ki? Pembeli ABC, penjual 5.001 dek. Dan pembeli mengatakan iya kasih mak 1. Peristiwa tutur AKJ 4 termasuk kategori address honorific yang menunjukkan hubungan antara penutur dan mitra tutur dalam peristiwa tutur. Penggunaan sapaan tak oleh penutur dari pihak pembeli termasuk jenis sapaan sesuai tradisi masyarakat, dan penggunaan sapaan ki oleh pihak penjual juga termasuk jenis sapaan sesuai tradisi masyarakat. Sedangkan penggunaan sapaan D yang digunakan oleh penjual termasuk jenis sapaan kekerabatan. Selanjutnya yang kedua, faktor yang mempengaruhi penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru. Data yang pertama yaitu data 8. Pembeli, tante ada cetakan kue, penjual ada yang begini. Pembeli, agak kecil lagi tante. Penjual, ada ji. Pembeli, berapa harganya? Penjual, 15.001 dek. Pembeli, iya kasih mak 1. Nah, penggunaan honorific pada data 8 dipengaruhi oleh faktor usia, kekerabatan, dan hubungan penutur. Sapaan tante oleh pembeli kepada penjual merupakan penggunaan honorific berdasarkan hubungan kekerabatan dari orang tua kandung. Namun, penutur menggunakan sapaan tersebut untuk secara tersirat menjalin hubungan kekerabatan dengan mitra tutur atau pertimbangan faktor hubungan penutur. Kemudian sapaan D yang digunakan pada data 8 merupakan honorific yang dipengaruhi oleh faktor usia. Sapaan D merupakan honorific kepada lawan tutur yang memiliki usia lebih muda. Kemudian data selanjutnya pada data 19, pembeli, berapa ini beras ketan hitam tak aji? Penjual, Y 27.000. Pembeli, oh iya kasih mak 1 liter aji. Penggunaan honorific pada data 19 dipengaruhi oleh faktor suku dan status sosial. Penggunaan sapaan tak merupakan
penggunaan honorific yang dipengaruhi oleh faktor suku, tepatnya pada suku Bugis. Dalam suku Bugis, partikel tak merupakan penanda honorific atau sapaan penghormatan kepada lawan tutur. Sedangkan penggunaan sapaan aji pada data 19 merupakan honorific yang dipengaruhi oleh faktor status sosial karena pembeli sebagai penutur merasa atau memandang penjual sebagai mitra tutur yang memiliki status sosial lebih tinggi darinya. Data selanjutnya, data 39. Pembeli berapa ini? Penjual 275.000. Bisa ji kurang dek, minta berapa ki? Penggunaan honorific pada data 39 dipengaruhi oleh faktor usia, suku, dan budaya. Sapaan dek yang digunakan oleh penjual kepada pembeli dipengaruhi oleh faktor usia karena penjual sebagai mitra tutur dari pembeli menganggap dirinya berusia lebih tua ketimbang pembeli. Nah, sapaan ki yang digunakan oleh penjual kepada pembeli dipengaruhi oleh faktor budaya. Partikel ki dalam kebudayaan masyarakat Bugis merupakan penanda honorific yang sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari etika seorang penutur. Nah, adapun hasil untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu implikasi penggunaan honorific terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Data 2, pembeli berapa masker tak? Penjual masker 5.000 bu. Pembeli 10.000 mau 3. Penjual tidak bisa bu. Nah, pada data 2 menunjukkan implikasi terhadap strategi berbahasa dalam melakukan penawaran, permintaan, dan pemenuhan. Kalimat penawaran masker 5.000 bu oleh penjual tidak mengindikasikan adanya penanda peluang melakukan penawaran kembali atau tidak membuka peluang sama sekali. Nah, adapun kalimat permintaan yaitu 10.000 mau 3. Data selanjutnya yaitu data 5. Pembeli berapa ini tomat tak? Penjual 5.000 itu. Pembeli bisa dicampur sama lombok. Penjual bisa jidek. Pada data 5 menunjukkan bahwa keberhasilan pembeli dalam strategi penawarannya dengan meminta campuran lombok dan tomat, sehingga penjual menerima permintaan tawaran dari pembeli. Data 5 dapat diimplikasikan dalam pembelajaran teks negosiasi di kelas yang spesifik menganalisis strategi negosiasi yang dapat diwujudkan melalui kalimat permintaan, penawaran, dan pemenuhan yang efektif dan efisien. Selanjutnya pada data 83, pembeli berapa ini dek? Penjual 5.000. Pembeli kasih mak 1. Pada data 83 berimplikasi terhadap aspek kalimat orientasi, kalimat penawaran, dan kalimat persetujuan dalam pembelajaran teks negosiasi. Kalimat yang menandai orientasi disampaikan oleh pembeli sebagai penutur. Berapa ini dek? Kalimat yang menandai penawaran disampaikan oleh penjual sebagai mitra tutur 5.000. Nah, persetujuan dalam proses negosiasi ini ditandai oleh adanya kalimat dari pembeli kasih mak 1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak berhasil. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, penggunaan honorific tuturan jual beli di Pasar Rakyat Kabupaten Barro. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisis data yang telah dilakukan mengenai penggunaan honorific tuturan jual beli di Pasar Rakyat Kabupaten Barro, ditemukan dua kategori, yaitu address honorific dan bystander honorific. Hal tersebut relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Komri tahun 2009, bahwa honorific terbagi atas 3, yaitu address honorific, bystander honorific, dan referen honorific. Namun, kategori referen honorific tidak ditemukan dalam penelitian ini, karena kategori ini tidak sesuai dengan data atau fokus dalam penelitian ini, yakni tuturan jual beli di Pasar Rakyat Kabupaten Barro yang konteks tuturannya adalah hubungan penutur, mitra tutur, dan pendengar di sekitar dalam membicarakan suatu objek jual beli untuk mencapai kesepakatan. Nah, kategori referen honorific yang dimaksud Komri adalah suatu peristiwa tutur yang konteks tuturannya tidak berhubungan dengan objek yang dituju, baik penutur maupun mitra tutur. Akan tetapi
konteks tuturannya berhubungan dengan subjek atau penutur yang sedang dibicarakan, baik berhubungan dengan penutur maupun mitra tutur berhubungan langsung dengan konteks dengan keduanya. Kemudian jenis honorific yang digunakan dalam tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru yaitu jenis sapaan kekerabatan sesuai tradisi masyarakat, julukan, non kekerabatan, dan kata ganti. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Krida Laksana tahun 1974 bahwa honorific adalah bahasa yang digunakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru. Penggunaan honorific pada tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru dipengaruhi oleh faktor usia, suku, strata sosial, jenis kelamin, situasi dan kondisi, budaya, sosial, dan hubungan penutur. Penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru didominasi oleh faktor usia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hines 1974 bahwa honorific tidak lepas dari pengaruh norma-norma konvensional yang telah membudaya dan dijadikan sebagai dasar pilihan bahasa oleh penutur kepada lawan tuturnya. Selanjutnya, implikasi penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan honorific dalam penelitian ini berimplikasi terhadap pembelajaran teks negosiasi di tingkat SMA sederajat kelas 10. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi instrumen dalam pembelajaran teks negosiasi atau model pembelajaran contoh dan non-contoh teks negosiasi, yakni dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan latihan kerja siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hamdayama tahun 2014 halaman 98 terkait dengan pembelajaran metode contoh dan non-contoh. Adapun model pembelajaran contoh dapat dilihat sebagai data berikut. Pembeli berapa ini kecap botol tak? Penjual kecap botol apa kuambilkan ki? Pembeli ABC. Penjual 5.000 jide. Pembeli iye kasih mak 1. Nah, temuan ini dapat dijadikan model contoh dalam pembelajaran teks negosiasi karena menunjukkan proses negosiasi yang berhasil antara penutur dan mitra tutur. Selain itu, percakapan pada temuan ini menunjukkan kesantunan berbahasa melalui penggunaan honorific berupa sapaan kekerabatan dan partikel yang menandakan kesantunan berbahasa dalam bernegosiasi. Adapun pembelajaran non-contoh sebagai berikut. Pembeli, berapa ini? Penjual 10.000, berapa dikasihkan ki? Pembeli, kukira bisa ji 5.000. Penjual, ain ndak bisa, beda harganya. Nah, temuan ini dapat dijadikan model non-contoh dalam pembelajaran teks negosiasi karena menunjukkan proses negosiasi yang tidak berhasil antara penutur dan mitra tutur. Selain itu, percakapan pada temuan ini menunjukkan penggunaan partikel penanda kesantunan berbahasa yang tidak konsisten oleh salah satu penutur dan tidak adanya penggunaan honorific selain partikel yang dapat menjadi faktor keberhasilan bernegosiasi. Selanjutnya, kesimpulan. Penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru ditemukan dua kategori, yakni kategori address honorific dan bystander honorific. Penggunaan honorific tuturan dalam tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru didominasi oleh kategori address honorific dari 86 peristiwa tutur, sementara kategori referen honorific tidak ditemukan. Penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru didominasi oleh jenis sapaan kekerabatan. Nah, selanjutnya, penggunaan honorific dalam tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru ditemukan faktor usia, suku, strata sosial, kekerabatan, situasi dan kondisi, jenis kelamin, budaya, sosial, dan hubungan penutur. Nah, penggunaan honorific tuturan dalam
penggunaan honorific tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru didominasi oleh faktor usia. Yang ketiga, penggunaan honorific dalam tuturan jual beli di pasar rakyat Kabupaten Baru berimplikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yakni pembelajaran teks negosiasi yang dapat diimplementasikan sebagai bahan bacaan dan latihan kerja siswa dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya terkait honorific yang menarik dan prestisius diteliti adalah honorific dalam proses penegakan hukum, seperti di kepolisian dan pengadilan sebagai bentuk pengembangan studi linguistik forensik. Yang kedua, penelitian selanjutnya terkait honorific yang menarik dan prestisius diteliti adalah tuturan guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan meninjau pengaruh penggunaan honorific guru kepada siswa dalam menentukan hasil belajar. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya terkait honorific yang menarik dan prestisius diteliti adalah honorific dalam cerita rakyat untuk mengungkap latar belakang konstruksi karakter anak di suatu wilayah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan saran bagi penguji dan pembimbing untuk kesempurnaan skripsi ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.